Insiden tragis ini terjadi pada bulan September 2022 di sebuah gedung yang terletak di Yanggyeongdong, Busan Jigu di kota metropolitan Busan. Saat itu bertepatan dengan hari libur Chuseok. Sebuah stasiun berita melaporkan bahwa Lee Hana, seorang ibu yang membesarkan dua anaknya sendirian, telah mengambil nyawa putrinya sendiri karena kesulitan keuangan dan kemudian mengakhiri hidupnya. Namun ketika penyelidikan berjalan, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa terlalu mengerikan bagi seorang ibu untuk menyakiti putrinya sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kecurigaan adanya kemungkinan bahwa pembunuhan dilakukan oleh orang lain. Di Korea Selatan, kasus ini dikenal sebagai Bellflower Juice Murders of Busan Yanggyeongdong. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Pada tanggal 12 September 2022, sekitar pukul 12:50 siang hari, seorang anak laki-laki yang masih SMP terbangun di kamarnya dan menemukan ibunya Lee Hana dan kakak perempuannya Kim Chae-rim yang sudah SMA telah meninggal. Dia mencari bantuan dari tetangganya, yang kemudian melaporkan kejadian tersebut ke polisi. Setibanya di lokasi kejadian, petugas menemukan Kim Chae-rim sudah tidak bernyawa dengan wajah hangus di sebuah kamar. Sementara Lee Hana ditemukan meninggal dengan luka tusuk di ruang tamu. Melihat tidak adanya tanda-tanda masuk paksa dari luar, awalnya kasus ini dianggap sebagai kasus familicide, yaitu pembunuhan anggota keluarga diikuti dengan mengakhiri hidup sendiri. Kamar Chae-rim yang berantakan dan luka fisiknya ditambah dengan informasi tentang kesulitan Lee Hana membesarkan dua anaknya sendirian setelah bercerai dengan suaminya pada tahun 2021 memberikan gambaran yang menyedihkan. Pada bulan Juli, sekitar 2 bulan sebelum kejadian itu, Hana terdaftar sebagai penerima tunjangan hidup yang menunjukkan dia sedang kesulitan keuangan. Ada spekulasi bahwa mungkin di bawah pengaruh alkohol dan saat itu terjadi pertengkaran sengit dengan putrinya, Hana melakukan tindakan tersebut saat emosinya sedang tidak terkontrol. Jika Hana memang bertanggung jawab atas kematian itu, kasus tersebut akan selesai tanpa ada yang dituntut. Namun, seiring dengan kemajuan penyelidikan, bukti-bukti yang terkumpul tidak mendukung teori di mana ibu itu telah membunuh putrinya sendiri. Perhiasan berharga yang dikenakan Lee Hana juga hilang, dan kecurigaan semakin besar ketika ponsel putrinya Kim Chae-rim tidak dapat ditemukan. Secara bertahap, polisi mulai lebih fokus pada kemungkinan pembunuhan yang dilakukan orang lain dan memperluas penyelidikan mereka pada anggota keluarga dan kenalan. Petugas yang pertama kali tiba di TKP mencatat beberapa kejanggalan yang tidak seperti kasus pembunuhan pada umumnya. Hana ditemukan dalam posisi yang tidak biasa. Ia berlutut seolah-olah sedang berdoa, dan walaupun dia mengalami luka tusuk, luka tersebut tidak fatal. Penyebab kematiannya yang sebenarnya adalah sesak nafas, dan sebuah selimut diletakkan di atas tubuhnya setelah dia tewas. Percikan darah yang terbatas menunjukkan bahwa dia tidak dapat bergerak pada saat kematiannya. Sedangkan putrinya, Kim Chae-rim, didapati dalam kondisi giginya hilang satu dan wajahnya bengkak, menunjukkan bahwa dia menderita trauma pukulan benda keras. Seperti ibunya, dia juga ditemukan dalam kondisi ditutupi dengan selimut. Bagian atas tubuhnya, terutama wajahnya, terdapat bekas luka bakar yang parah, yang menandakan adanya upaya si pelaku untuk membuat cacat wajahnya. Namun sama seperti ibunya, penyebab kematian Chae-rim adalah sesak nafas. Para penyelidik merasa sulit untuk percaya bahwa bahkan dalam keadaan marah, Hana akan menyakiti putrinya dengan keji seperti itu. Saat meninjau rekaman CCTV dari perkiraan waktu terdekat saat kejahatan terjadi, detektif mengamati bahwa kunci pintu digital tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Hal ini membuat mereka mempertimbangkan
kemungkinan bahwa pelakunya adalah seseorang yang mempunyai akses ke dalam apartemen itu. Bisa jadi tetangga dekat dari dalam kompleks gedung yang sama. Pada saat itu, putra Lihana yang berada di kantor polisi setempat tampak sangat tidak fokus, seperti orang bingung, sehingga dia hampir tidak bisa berjalan dengan benar, seolah-olah telah dibius. Kemudian, polisi mengetahui bahwa sesaat sebelum kematiannya, Kim Cherim telah mengirim pesan kepada seorang temannya yang mengatakan bahwa dia merasa pusing. Gejalanya mirip dengan adik laki-lakinya yang masih hidup, sehingga membuat polisi mencurigai kemungkinan mereka telah mengkonsumsi obat-obat terlarang. Teman Kim Cherim mengatakan pada malam itu Kim Cherim berperilaku aneh saat sedang chatting dengan teman-temannya. Ia mengirimkan pesan yang penuh dengan kesalahan ketik. Cherim mengatakan pada temannya bahwa dia telah mengkonsumsi jus bellflower yang diberikan seseorang kepadanya, dengan mengatakan bahwa jus tersebut baik untuk kesehatannya. Dan tak lama setelahnya, dia mulai merasa pusing. Karena mencurigai kemungkinan keterlibatan obat-obatan terlarang, polisi segera mengambil sampel darah dan urin dari putra Lihana yang masih hidup. Hasil otopsi dari Lihana dan Kim Cherim, serta tes darah dan urin dari putra Lihana mendeteksi adanya kandungan obat psikiatris. Putra Lihana menyebutkan bahwa dia telah meminum sirup bellflower yang disediakan oleh seorang wanita yang dia sebut sebagai Bibi dan tinggal di lantai 3 di gedung yang sama. Penyelidik mencoba memeriksa apakah sirup tersebut mengalami perubahan warna ketika obat-obatan tertentu ditambahkan di dalamnya. Hal ini menjadi penting karena Bibi dari lantai 3 yang telah memberi mereka sirup bellflower dengan keras menyangkal keterlibatan apapun. Bibi itu bahkan menyindir bahwa putra Lihana yang masih SMP itulah yang patut dicurigai. Saat polisi menggeledah kediaman Bibi itu di lantai 3, mereka menemukan simpanan obat-obatan psikiatri, termasuk yang teridentifikasi di tubuh para korban. Sirup bellflower yang awalnya berwarna kuning berubah menjadi merah muda ketika dicampur dengan sejumlah kecil obat-obatan itu, dan warnanya berubah menjadi ungu jika ditambah obat-obatan dengan konsentrasi yang lebih tinggi. Sedangkan putra Lihana dengan jelas mengingat sirup yang diberikan kepadanya berwarna ungu. Lebih jauh lagi, sebuah alat gerus ditemukan di tas Bibi itu, dengan bekas obat yang menempel di atasnya, menunjukkan bahwa dia mungkin telah menggerus pil untuk dicampur dengan sirup bellflower. Meskipun terdapat banyak bukti, Bibi itu dengan tegas membantah melakukan kejahatan. Saat diinterogasi, kesaksian Bibi tersebut tidak konsisten, dan dia bahkan mengungkapkan kekesalannya dengan mengklaim bahwa jus tersebut menyehatkan, dan bahwa dia dan putrinya juga meminumnya. Bagaimanapun juga dia mengelak, wanita tersebut menjadi tersangka dalam pembunuhan brutal Kim Cherim dan Lihana. Kematian Kim Cherim yang sangat janggal dan brutal membuat penyelidik meragukan bahwa ibunya sendiri yang melakukannya. Bibi itu mengklaim bahwa dia memang masuk ke dalam rumah, tetapi dia tidak pernah melihat Kim Cherim malam itu. Namun menurut rekaman CCTV, Kim Cherim memasuki tempat tinggalnya pada pukul 10:54 malam itu setelah mengambil delivery makanannya. Sedangkan ibunya, Lihana, tiba pada pukul 10:57 malam, dan mereka berdua kemudian berbagi makanan tersebut. Sewaktu diinterogasi, Bibi itu terlihat memiliki luka di jarinya yang tampak seperti luka karena tertusuk pisau. Para penyelidik menafsirkan itu sebagai luka yang bisa terjadi jika pisau terlepas dari tangannya saat dia menusuk dan kemudian mencabutnya. Ketika diminta untuk menunjukkan bagaimana luka itu bisa terjadi, Bibi itu terus mengubah penjelasannya dan tampak meraba-raba dan tidak konsisten. Luka pada korban sangat mirip dengan jenis sayatan yang sering terjadi ketika orang yang tidak terbiasa menggunakan pisau melakukannya untuk pertama kalinya. Apalagi di TKP, bekas hangus akibat usaha membakar wajah Cherim
terlihat jelas di seluruh lantai. Meskipun ada bekas luka bakar di kedua tangannya dan telapak kakinya, bibi itu secara konsisten menyangkal bukti-bukti itu. Ia mengklaim bahwa bekas luka bakar tersebut mungkin berasal dari aktivitasnya memasak atau memperbaiki pintu. Penyelidik juga fokus mencari kaos berwarna putih dengan tulisan bahasa Inggris yang menurut putra Lihana dikenakan oleh bibi itu setiap hari. Jika polisi dapat menemukan kaos yang mungkin mengandung noda darah itu, maka akan memperkuat kasus terhadapnya sebagai pembunuh. Awalnya, bibi itu menyangkal mempunyai kaos tersebut. Namun ketika tim investigasi mengkonfirmasi melalui rekaman CCTV bahwa dia memang memakainya hampir setiap hari, bibi itu mengelak dengan menjawab bahwa kaos itu hilang setelah dia mencucinya dan menggantungnya di jemuran. Apa yang terjadi pada ponsel Kim Chae-rim? Sebenarnya, tim investigasi mencurigai bahwa ponsel Chae-rim yang hilang itu berpotensi sebagai senjata pembunuhan. Chae-rim yang memiliki banyak luka di wajah dan satu gigi yang hilang, diyakini telah dipukul dengan benda padat dengan sudut yang tajam. Akhirnya, beberapa hari setelah kejadian tersebut, penyelidik menemukan ponsel Kim Chae-rim di dalam selokan dekat TKP. Namun, ponsel yang sudah dibuang itu telah dibersihkan dengan cermat sedemikian rupa, sehingga bahkan tidak ditemukan DNA Chae-rim di atasnya. Pelaku juga dengan cermat telah menghapus jejak sidik jari dari kaleng bir Guinness yang ditemukan di TKP. Ini semua membuat para penyelidik menemui jalan buntu. Setelah itu, para penyelidik tidak menyerah. Mereka berusaha mendapatkan bukti DNA tersangka yang disebut sebagai bibi lantai 3 tersebut. Tim investigasi Busan menggantungkan harapan terakhir mereka dengan mengirim selimut yang terbakar ke Dinas Forensik Nasional untuk dianalisis, yang mereka yakini telah digunakan untuk mencekik Chae-rim. Hasil pemeriksaan dari noda darah di tepi selimut yang menutupi tubuh Kim Chae-rim ditemukan campuran DNA dari tersangka dan Kim Chae-rim, dengan perbandingan yang lebih banyak mengandung DNA tersangka. Bibi itu membela diri dengan mengatakan bahwa karena dia sering memasuki kamar Kim Chae-rim dan menyentuh tempat tidur, wajar jika DNA-nya ada. Dia juga dengan berani menyatakan bahwa dia sering meludah, menunjukkan bahwa air liurnya mungkin terciprat di dalamnya. Namun, konsentrasi DNA dari selimut yang hangus itu terlalu tinggi untuk berasal dari sekedar cipratan. Akan tetapi, bibi itu tidak bisa mengelak ketika dia ditangkap dengan bukti perhiasan yang dicurinya dari rumah Lihana. Pada tanggal 25 November, menyusul kesaksian putrinya bahwa dia telah menggadaikan barang-barang curian tersebut, polisi menangkapnya dengan tuduhan pembunuhan, pelanggaran terkait kepemilikan narkoba, dan pencurian. Dilaporkan bahwa tersangka yang berada dalam kondisi keuangan yang sangat buruk, sehingga dia bahkan tidak mampu membayar tagihan listrik dan berhutang kepada keluarganya, menyatakan bahwa dia akan menghasilkan uang meskipun itu berarti membunuh seseorang. Sekitar 25 hari sebelum tragedi yang menimpa Lihana dan Kim Chae-rim, bibi itu menggunakan cara yang serupa, yaitu dengan memabukkan korban lain menggunakan minuman yang dibubuhi obat psikiatri agar dapat merampok korban. Kesaksian orang tersebut terbukti krusial dalam penyelidikan. Jadi, inilah yang terjadi pada hari itu. Berdasarkan hasil penyelidikan, Lihana, sang ibu, dibunuh terlebih dahulu. Tersangka yang belum membayar kembali uang yang dipinjamnya dari Lihana berusaha mencuri gelang yang tersambung rantai dengan cincin senilai sekitar 3 juta won atau sekitar 36 juta rupiah yang sering dipakai Hana. Setelah kedua anak Lihana yang sudah terminum sirup bellflower yang dicampur obat bius masuk ke kamar mereka, dia memaksa Hana yang masih sadar untuk meminum sirup itu juga. Dia kemudian secara brutal menyerang Hana yang sudah hampir tidak sadarkan diri, dan kemudian membunuh Kim Chae-rim yang sedang mabuk terkena obat itu, dan membuat cacat tubuhnya setelah itu. Bibi itu kemudian mencuri gelang Lihana dan aksesoris Kim Chae-rim. Pada akhirnya,
Setelah melalui persidangan, tanggal 28 April 2023, pengadilan menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup, meskipun sebenarnya jaksa menuntut untuk dijatuhi hukuman mati. Pengadilan menekankan kebrutalan kejahatan tersebut. Bersamaan dengan hukuman seumur hidup, ia juga diperintahkan untuk memakai gelang kaki elektronik selama 30 tahun. Namun, Bibi itu tidak menunjukkan penyesalan apapun, bahkan di pengadilan. Ia kemudian mengajukan banding, dan pada sidang banding pertama pada tanggal 5 Juli, dia menitikkan air mata saat menyangkal semua dakwaan dan menegaskan bahwa dia tidak bersalah. Jaksa penuntut yang juga mengajukan banding memperkuat kasusnya untuk mendapatkan putusan hukuman mati bagi terdakwa. Mereka menekankan tindakan kejinya membunuh korban secara brutal, padahal korban bersikap baik kepadanya, dan ketiadaan rasa penyesalan membuatnya sebagai pembunuh berdarah dingin. Yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah mengapa dia membiarkan Putra Lihana hidup. Putra Lihana yang masih SMP biasanya tidur di waktu fajar, tapi dia tiba-tiba pergi tidur pada jam 9 malam hari itu. Ia tidur selama 15 jam dan baru bangun pada siang keesokan harinya, lalu melaporkan kejadian tersebut. Jam tidurnya yang tidak biasa itu awalnya membuat para penyelidik mencurigainya. Selama interogasi, Bibi itu terus-menerus membantah semua bukti dan selalu mengatakan bahwa Putra Lihana berbohong. Bibi itu bahkan menyatakan di pengadilan bahwa Putra Lihana adalah pelaku sebenarnya. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa dia mungkin sengaja membiarkan Putra Lihana hidup hanya untuk menjebaknya sebagai pelaku. Saat ini, Putra Lihana yang mengalami syok berat kehilangan ibu dan kakaknya dengan cara yang mengerikan berada di bawah perlindungan tim dukungan korban untuk menjalani konseling psikologis. Sidang banding kedua dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2023, di mana hasil keputusannya menguatkan putusan hukuman penjara seumur hidup. Bagaimanapun, sangat meresahkan jika seseorang sanggup membunuh 2 orang yang mempunyai hubungan dekat hanya demi gelang emas. Ibu dan putrinya pasti sangat mempercayai wanita ini untuk membiarkannya bebas masuk di rumah mereka dengan membagikan kata sandi kunci pintu mereka dan dengan penuh kasih sayang memanggilnya sebagai Bibi. Sungguh mengerikan menyadari bahwa sejak awal niatnya adalah untuk mengakhiri hidup mereka dan kabur dengan beberapa perhiasannya. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.